Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurrahmasari Putri SEMBA selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Anggaran Sektor Publik serta teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan NIM 501200600 dari kelas 6H Ekonomi Syariah akan menjelaskan Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2019 di Kota Malang. Selanjutnya, penjelasan mengenai prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS pada Kota Malang tahun anggaran 2019. Nah, tujuan dari penyusunan PPAS berikut, yaitu yang didasarkan pada kebijakan umum APBD tahun 2019 dengan tujuan untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, serta menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program atau kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Di sini ada rencana pendapatan daerah pada tahun 2019. Nah, pendapatan daerah Kota Malang itu diproyeksikan sebesar 1.494.550.537.125. Nah, itu sesuai dengan pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan bahwa pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya ada prioritas belanja daerah. Prioritas pembangunan Kota Malang tahun 2019 itu dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kota Malang serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi yang meliputi 1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, 2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan, 3. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, 4. Peningkatan pertumbuhan investasi daerah dan serta peningkatan produktivitas daerah melalui kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, salah satu keunggulan dari Kota Malang yang dapat dikatakan sebagai comparative advantage itu atau keunggulan komparatif dibandingkan kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur itu adalah lokasinya yang geografis, warisan budaya, serta fungsinya sebagai kota perdagangan dan jasa serta pendidikan. Keunggulan inilah yang harus diolah menjadi sebuah keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Selanjutnya ada peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana wilayah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai pada PPAS tahun 2019 dengan meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, ada rencana pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu adalah pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Nah, pembiayaan daerah ini itu terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah itu mencakup yang pertama ada sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, yang kedua pencairan dana cadangan, yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat ada penerimaan pinjaman daerah, yang kelima ada penerimaan kembali pemberian pinjaman serta penerimaan piutang daerah. Nah, sedangkan dalam pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, serta pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya, perkembangan indikator ekonomi makro Kota Malang pada tahun sebelumnya, di mana yang pertama ada indeks Gini. Nah, itu merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini itu berkisar antara 0 hingga 1. Bisa dilihat dari grafik itu bersumber dari BPS Kota Malang. Indeks Gini pada tahun 2013 sampai 2016 mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 0,37, namun mengalami kenaikan kembali hingga pada tahun 2016 mencapai tingkat ketimpangan sedang, itu senilai 0,41. Yang kedua itu ada pertumbuhan ekonomi.
Nah, yaitu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu daerah. Bisa kita lihat pada grafik yang ditampilkan, itu pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada tahun 2012 sebesar 6,26%, itu menuju tahun 2016 dengan sebesar 5,61%, mengalami penurunan. Nah, pada tahun 2016 itu terjadi stagnan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau 2015. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012 itu sampai dengan tahun 2016 dapat terlihat dengan grafik yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya ada angka kemiskinan. Konsep kemiskinan yang digunakan BPS itu adalah kemampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan pendekatan ini, BPS itu merumuskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pengeluaran per kapita per bulan dipakai sebagai variabel yang akan dibandingkan dengan besarnya nilai GK untuk menentukan seseorang dikategorikan miskin atau tidak miskin. Bisa kita lihat pada grafik yang ditampilkan berikut, itu mengalami penurunan. Seseorang yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2019 di Kota Malang. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau maupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.